productivity hack terbaik? Jadilah orang egois. Apa kabar? Lagi sibuk banget ya kayaknya? Atau lagi ngerasa stuck gitu? Kayak lari di tempat. Capek ya, tapi gak maju-maju. Gue paham banget sih rasanya. Kadang kita udah usaha mati-matian, udah ngasih semua yang kita punya, tapi kok ya hasilnya gitu-gitu aja. Malah kadang ngerasa makin kosong, makin capek. Gue tuh kepikiran sesuatu belakangan ini. Sesuatu yang mungkin kedengerannya aneh, atau malah buat sebagian orang negatif. Tapi gue yakin, ini bisa jadi salah satu kunci buat lu bangkit. Buat lu nemuin lagi ritme hidup. Buat lu jadi lebih produktif. Dengan cara yang benar-benar ngasih energi, bukan malah ngabisin. Penasaran? Gini, pernah gak sih lu mikir, jangan-jangan selama ini productivity hack terbaik itu adalah jadi orang egois? Tunggu. Jangan langsung aja dulu. Egois yang gue maksud di sini bukan egois yang nyebelin, yang gak peduli sama orang lain, yang mau menang sendiri. Bukan yang itu. Tapi egois dalam artian, lu mulai berani memprioritaskan diri lu sendiri. Kedengeran simpel ya? Tapi prakteknya, ampun dah. Susahnya minta ampun loh kadang-kadang. Nah, di obrolan kita kali ini, gue pengen ngajak lu buat ngebongkar konsep egois ini. Kita lihat dari sisi yang berbeda. Siapa tahu, ini justru yang selama ini lu butuhin buat benar-benar melesat. Yuk, kita ngobrol lebih dalam. Bagian 1. Ngobrolin lagi arti egois. Jadi gini, kata egois itu kan emang udah kadung punya stempel jelek ya di masyarakat. Dikit-dikit mikirin diri sendiri dibilang egois. Nolak permintaan orang dibilang egois. Milih istirahat pas lagi dibutuhin. Wah, kalau yang ini bisa dicap egois kuadrat sih. Padahal coba deh, lu pikirin lagi. Kalau lu gak mikirin diri lu sendiri dulu, terus siapa lagi? Kalau lu gak egois buat ngejaga kewarasan lu, buat ngejaga energi lu, gimana lu bisa ngasih yang terbaik buat kerjaan lu, buat orang-orang di sekitar lu, buat mimpi-mimpi lu? Contoh gampang deh. Di pesawat, kalau ada turbulensi atau keadaan darurat, instruksinya selalu apa? Pasang masker oksigen buat diri lu sendiri dulu. Baru abis itu bantu orang lain. Kenapa? Ya karena kalau lu pingsan duluan gara-gara gak pakai masker, gimana lu mau nolongin anak lu, pasangan lu, atau orang di sebelah lu? Gak bisa kan? Nah, egois yang gue maksud tuh yang kayak gitu. Ini bukan soal gak peduli sama orang lain. Justru sebaliknya. Dengan lu jadi egois yang sehat, lu lagi ngisi tangki bensin lu sendiri. Lu lagi mastiin kalau lu punya cukup energi, cukup fokus, cukup kewarasan buat ngejalanin hari-hari lu, buat nyelesain tanggung jawab lu, bahkan buat ngebantu orang lain dengan lebih efektif. Sering banget kan kita maksain diri, bilang iya ke semua permintaan, padahal badan udah capek banget, pikiran udah kemana-mana. Ujung-ujungnya apa? Kerjaan jadi gak maksimal, lu jadi gampang marah, kesehatan juga bisa kena. Terus
Kalau udah gitu, siapa yang rugi? Ya lu sendiri. Dan akhirnya, orang-orang yang lu sayang juga bisa kena imbasnya. Jadi, egois di sini tuh lebih ke arah self-preservation. Ngejaga diri sendiri. Memilih mana yang benar-benar penting buat lu, mana yang sejalan sama tujuan lu, dan mana yang ya mungkin bisa lu skip dulu deh, atau lu delegasikan, atau bahkan lu tolak dengan sopan. Ini soal sadar diri akan kapasitas lu dan berani ngasih batasan. Bagian 2. Kenapa kita susah banget buat egois yang sehat? Pertanyaannya sekarang, kenapa sih susah banget buat jadi egois yang sehat ini? Kenapa kita lebih sering jadi people pleaser? Pengen nyenengin semua orang. Padahal diri sendiri aja udah megap-megap. Salah satunya mungkin karena kita dari kecil tuh diajarin buat selalu mendahulukan orang lain. Ya nggak salah sih, itu nilai yang baik. Tapi kadang kita lupa ngajarin diri sendiri buat sayang sama diri sendiri juga. Kita tuh takut dijudge, takut dibilang gak solid, gak perhatian, gak baik. Iya kan? Aku deh. Terus ada juga rasa gak enakan. Ini nih penyakit laten kayaknya. Aduh, gak enak kalau nolak. Ntar dia gimana ya? Padahal belum tentu juga orang itu bakal kenapa-napa kalau lu tolak. Dan kalaupun dia kecewa, ya itu perasaannya dia, bukan tanggung jawab lu buat selalu bikin semua orang seneng. Berat. Kalau hidup lu tujuannya cuma buat nyenengin semua orang, gak bakal ada habisnya. Ditambah lagi, kita sering kejebak sama yang namanya hustle culture, yang kadang kebablasan. Dikit-dikit harus produktif, dikit-dikit harus gerak, gak boleh ada waktu kosong. Sampai-sampai istirahat aja kita ngerasa bersalah. Padahal istirahat itu bagian dari produktivitas itu sendiri. Otak butuh jeda, badan butuh di-recharge. Coba deh lu inget-inget lagi. Berapa banyak energi yang udah lu buang buat hal-hal yang sebenarnya gak penting buat lu? Berapa banyak waktu yang lu habiskan buat ngerjain sesuatu yang gak mendukung tujuan jangka panjang lu? Cuma karena lu gak enak nolak. Kalau lu gak mulai berani buat sedikit egois, buat pilih mana prioritas lu, ya lu bakal terus-terusan kejebak di lingkaran setan itu. Capek, gak fokus, hasilnya gak maksimal, terus ngerasa bersalah, terus maksain diri lagi. Kapan selesainya? Produktivitas itu bukan soal seberapa banyak hal yang lu kerjain dalam sehari, tapi seberapa efektif lu ngerjain hal-hal yang benar-benar penting. Bagian 3. Jadi, gimana caranya jadi egois yang produktif? Nah, ini nih bagian serunya. Gimana caranya kita bisa jadi egois yang sehat? Yang justru bikin kita makin produktif dan hidup tenang. Pertama, dan ini yang paling penting menurut gua, adalah belajar bilang enggak. Susah banget awalnya, tapi harus dilatih. Lu gak harus selalu ngasih alasan yang panjang lebar kok. Cukup bilang, maaf ya, kayaknya untuk saat ini gue belum bisa bantu ngerjain itu deh. Titik.
Gak perlu ngerasa bersalah. Ingat, waktu dan energi lu itu terbatas. Lu punya hak buat milih gimana lu mau gunain itu. Kedua, tentuin prioritas lu dengan jelas. Setiap hari atau setiap minggu, coba deh lu tulis. Apa sih 3 hal paling penting yang harus lu selesaiin? Fokus ke situ dulu. Hal-hal lain yang gak terlalu mendesak, bisa lu kerjain nanti. Atau bahkan lu eliminasi kalau emang gak penting-penting amat. Ini tuh kayak lu nyortir barang di gudang. Mana yang mau disimpan, mana yang mau dibuang, biar gak numpuk, biar gak bikin sesek. Ketiga, jadwalkan waktu buat diri lu sendiri. Iya, beneran dijadwalin di kalender lu. Entah itu buat istirahat, buat olahraga, buat ngejalanin hobi, atau sekedar buat bengong gak ngapa-ngapain. Anggap aja ini meeting penting sama bos besar. Ya bos besarnya diri lu sendiri. Gak boleh di-cancel, gak boleh diganggu-gugat. Ini investasi buat kewarasan dan energi jangka panjang lo. Keempat, lindungi waktu fokus lo. Pas lagi ngerjain sesuatu yang butuh konsentrasi tinggi, coba deh matiin notifikasi HP. Tutup tab-tab yang gak perlu di browser. Kasih tahu orang di sekitar lo kalau lo lagi gak mau diganggu dulu. Sedikit egois sama waktu fokus ini bakal bikin kerjaan lu lebih cepat selesai dan hasilnya lebih bagus. Kelima, jangan takut minta bantuan kalau emang butuh. Egois yang sehat itu bukan berarti lu harus ngerjain semuanya sendirian. Kalau ada tugas yang bisa didelegasikan atau lu butuh masukan dari orang lain, ya jangan ragu buat minta. Ini juga bagian dari efisiensi. Intinya, jadi egois yang produktif itu soal sadar diri, pasang batasan, dan berani milih apa yang terbaik buat diri lo demi tujuan yang lebih besar. Ini bukan soal jadi orang yang gak pedulian, tapi jadi orang yang lebih bijak dalam mengelola sumber daya paling berharga yang lu punya. Waktu dan energi. Bagian 4. Tapi kan, ntar gimana kalau... Gue tahu, pasti ada suara-suara di kepala lu yang bilang, tapi kan, ntar kalau gue nolak, dia marah gimana? Ntar kalau gue fokus ke diri sendiri, gue jadi ketinggalan info dong. Ntar gue dikira sombong. Wajar banget kalau ada kekhawatiran kayak gitu. Gini deh, pertama, soal orang lain marah atau kecewa, lu gak bisa ngontrol perasaan orang lain. Yang bisa lu kontrol adalah gimana lu bersikap dan ngambil keputusan buat diri lu. Kalau lu nolak dengan sopan dan alasan yang masuk akal, ya walaupun kadang gak perlu alasan detail juga sih, orang yang benar-benar ngertiin lu bakal paham kok. Kalaupun nanti ada yang ngambek, ya mungkin itu masalah dia, bukan lu. Kedua, soal takut ketinggalan atau FOMO. Coba deh tanya ke diri sendiri. Emang semua hal itu penting buat lo tahu? Emang semua kesempatan itu harus lo ambil? Enggak kan? Dengan lo fokus ke prioritas lo justru lagi memilih untuk nggak ketinggalan hal yang benar-benar penting buat kemajuan lo.
Daripada tahu banyak hal tapi cuma di permukaan, mendingan dalemin dikit, tapi benar-benar ngasih dampak. Ketiga, ini soal dikira sombong atau nggak peduli. Nah, ini nih yang perlu dilurusin. Egois yang sehat itu beda sama arogan. Lu tetap bisa jadi orang yang baik, yang peduli, yang mau bantu. Bedanya, lu sekarang lebih selektif aja. Lu bantu kalau lu emang punya kapasitas, waktu, dan energi. Dan lu bantu karena lu tulus mau bantu, bukan karena terpaksa atau karena gak enakan. Justru, dengan lu jadi lebih egois dalam artian positif ini, kualitas interaksi lu sama orang lain juga jadi bisa lebih baik. Karena lu gak lagi datang dengan kondisi capek, stres, atau setengah hati. Lu datang dengan energi yang penuh, dengan pikiran yang jernih. Lu bisa jadi teman curhat yang lebih baik, rekan kerja yang lebih solutif, atau jadi pasangan yang lebih hadir. Ini proses, gak bisa instan. Bakal ada rasa gak nyaman di awal. Bakal ada rasa bersalah mungkin. Tapi coba deh lihat ini sebagai latihan buat lebih sayang sama diri sendiri. Kalau lu udah bisa penuh, lu baru bisa benar-benar ngasih ke orang lain tanpa ngerasa terkuras. Jadi gitu ya, obrolan kita soal jadi egois buat jadi lebih produktif. Kesannya emang radikal ya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, ini sebenarnya cuma soal self-care dan self-respect aja yang lebih dalam. Gak ada yang salah kok dengan memprioritaskan diri lu sendiri. Gak ada yang salah dengan bilang enggak demi kewarasan lu. Gak ada yang salah dengan ngambil waktu buat istirahat dan nge-recharge energi. Justru, itu adalah tanda kalau lu menghargai diri lu. Dan lu sadar, kalau diri lu itu aset paling berharga yang harus dijaga. Produktivitas sejati itu bukan cuma soal ngerjain banyak hal, tapi ngerjain hal yang tepat, dengan cara yang tepat, dan dengan kondisi diri yang paling optimal. Dan buat nyampe ke situ, kadang kita emang perlu sedikit egois. Egois buat bilang cukup pas udah lelah. Egois buat milih mana yang benar-benar penting. Egois buat ngasih ruang buat diri sendiri bertumbuh. Gua gak nyuruh lu buat jadi orang yang cuek bebek atau gak punya empati ya. Sama sekali bukan. Tapi gue pengen ngajak lu buat nemuin keseimbangan. Keseimbangan antara ngasih buat orang lain dan ngasih buat diri sendiri. Coba deh, mulai dari hal kecil. Mungkin minggu ini lu berani nolak satu ajakan yang sebenarnya gak pengen lu datengin. Atau mungkin lu coba matiin notifikasi HP selama 1 jam pas lagi kerja. Atau sesimpel, lu tidur lebih awal deh malam ini. Apapun itu, inget ya, lu berharga. Waktu lu berharga. Energi lu berharga. Jaga baik-baik. Karena kalau bukan lu yang jaga, siapa lagi? Semoga obrolan kita kali ini ada manfaatnya buat lu ya. Pelan-pelan aja, gak usah buru-buru. 1 langkah kecil setiap hari, itu udah kemajuan yang luar biasa. Gue percaya lu bisa kok. Semangat terus ya. Sampai ketemu di obrolan berikutnya.